Halo Halo guys, guys, kita ini lagi mau OTW ke PT Aromatindo. Aromatindo. Stay tune. Dadah. Di yang pertama kita juga mengerjakan beberapa alternatif bahasnya ada di PC atau di darat atau di komputer juga bisa. Itu sudah panas, sudah pada suhu yang diinginkan. Itu dialirkan melalui pompa menuju ke bagian-bagian pemanasnya. Baik, Assalamualaikum. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait proses dari PT Aromatindo, di mana yang pertama itu masuk ke dalam metode HAZOP-nya terlebih dahulu. Nah, di HAZOP-nya ini yang pertama itu dengan menggunakan proses hazard analysis, yang mana ini fungsinya adalah untuk studi analisis dari ancaman atau bahaya yang fungsinya untuk menganalisa, mengidentifikasi, serta menentukan tingkat resiko dalam proses kerja industri di PT Aromatindo yang sudah kami kunjungi sebelumnya. Nah, kemudian setelah mengetahui proses hazard analisisnya, itu bisa langsung masuk ke dalam metode HAZOP, di mana HAZOP merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis bahaya pada suatu sistem, baik yang sudah ada penjelasannya atau prosesnya. Nah, kemudian dari analisa si HAZOP itu dapat mengukur besar deviasi dan risiko bahayanya, sehingga dapat diketahui bagaimana cara mencegah atau meminimalisir resiko bahaya. Nah, kemudian next. Berikut merupakan studi analisis yang kelompok 3 lakukan, di mana dimulai dengan studi literatur, pengambilan data, analisis proses, penentuan node, kemudian pemilihan komponen, dan estimasi resiko, yang kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahaya apakah HAZOP tersebut sesuai atau tidak. Next. Nah, sebelum masuk ke HAZOP-nya sendiri, ini ada penjelasan kecil rangkuman terkait proses dari si PT Aromatindonya. Next. Di mana prosesnya sendiri itu terdiri dari beberapa unit, yaitu ada heater, falling film evaporator, reaktor, packet column, kondensor atas, kondensor bawah, sistem reflux, tangki distilasi, cooling tower dan chiller, serta yang terakhir pompa vakum atau sistem vakumnya. Next. Tahap yang pertama itu dimulai dari pemanasan dan sirkulasi oli, yang dimana heater akan memanaskan oli sebagai medium pemanasnya. Nah, kemudian oli akan disirkulasikan dari bagian bawah sistem menuju ke atas yang mengalir melalui falling film evaporator forward exchanger, yang kemudian akan masuk ke dalam tahap pemanasan reaktor dan penguapan. Nah, reaktor tank yang berisi minyak mentah akan dipanaskan menggunakan sistem pemanas yang tadi. Nah, kemudian panas ini akan menyebabkan minyak di dalamnya mulai menguap dan terbentuk uap-uap berdasarkan fraksi dari titik didihnya. Nah, terus setelah itu tahap pemisahan dilakukan itu di bagian packet column, di mana uap dari reaktor akan masuk ke dalam packet column yang berfungsi sebagai kolom fraksionasi. Di packet column ini sendiri itu akan semakin memperluas area kontaknya, sehingga fraksi yang berat, yaitu yang memiliki titik didih lebih tinggi, akan terkondensasi dahulu dan turun ke bagian bawah kolom. Sementara yang lebih ringan akan naik ke atas yang kolom. Kemudian dalam kondensasinya sendiri itu digunakan kondensasi bertingkat, yaitu terdiri atas kondensor bawah serta kondensor atas. Kondensor bawah itu untuk pendinginan fraksi berat dan kondensor atas untuk pendinginan fraksi ringan. Next. Selanjutnya, dalam PT Aromatindo itu menerapkan sistem reflux, yang mana itu diatur menggunakan rasio waktu 12 detik ke packet column dan 6 detik ke tangki distilat. Reflux ini berfungsi untuk mengatur laju alir dan meningkatkan efisiensi pemisahan. Nah, kemudian setelah didapatkan hasilnya, itu akan masuk ke dalam
tahap pengumpulan produk. Dari tahap pengumpulan produk ini itu terdiri dari 3 tangki, yaitu tangki 1, 2, 3, yang sistemnya itu multi tangki sehingga dapat mengumpulkan produk secara kontinu. Next. Di kondisi vakumnya itu berfungsi untuk mempertahankan sistem sehingga tekanan operasi itu di bagian titik-titik dapat lebih rendah sehingga mencegah degradasi termal. Setelah tahu terkait tentang proses dari distilasi di PT Aromatindo, itu selanjutnya kita dapat menentukan node. Nah, node sendiri itu fungsinya untuk membagi tingkat dari bahaya analisis dalam suatu sistem. Nah, dari sini sendiri itu dibagi terdapat pertama node 1 heater ke FFI, kemudian node 2 itu FFI ke packet column, node 3 itu reaktor tank, node 4 packet column, node 5 kondensor atas, next, node 6 kondensor bawah, node 7 reflux, node 8 pompa vakum, node 9 tangki distilat, dan yang terakhir node 10 itu sistem utilitas di cooling tower dan chillernya. Dari sini kita memakai parameter proses berupa tekanan, suhu, aliran, serta level. Nah, di mana itu dimulai dari terendah, less, kemudian ke high, low, dan reverse as well as other than, dan kemudian di hazobnya pertama itu di node 1, heater dan FFI, itu parameter yang kita ambil terkait temperatur, aliran, serta tekanan. Temperaturnya sendiri apabila terlalu tinggi itu bisa disebut overheating yang kemudian bisa menyebabkan prosesnya itu sedikit kurang efisien. Nah, kemudian dari sini itu saran rekomendasi kita dengan menambahkan alarm suhu atau interclock yang kemudian juga bisa menambahkan safety valve atau BMS. Nah, kemudian kalau dari yang aliran oli, kalau terlalu rendah itu dapat menyebabkan pemanasan kurang efisien. Nah, kemudian saran dari kami itu dengan melakukan flow switch atau bypass line dan juga rekomendasi di jadwal maintenance atau preventif. Kemudian kalau tekanan terlalu tinggi atau overpressure itu bisa disebabkan karena valve outletnya yang tertutup. Selain itu juga menyebabkan pipanya dapat pecah, kebakaran, dan lain-lain. Nah, dari sini rekomendasi yang kami sarankan itu dengan menambahkan alarm tekanan atau bisa sensor tekanan yang bersifat auto bypass. Kemudian untuk node 2 dari FFI ke packet column, itu pertama dari segi temperatur yang kalau terlalu rendah itu dapat menyebabkan si pemanasannya itu juga kurang efisien karena panasnya tidak cukup untuk menguapkan senyawanya. Nah, dari ini itu penyebabnya mungkin bisa karena FFI-nya yang bocor atau pemanasannya yang memang yang kurang baik atau lemah. Nah, kemudian dari sini saran kami itu dengan melakukan thermocouple alarm serta dengan mengecek FFI periodik. Next. Kemudian kalau dari yang flow oli itu bisa tidak mengalir yang disebabkan karena pompanya mati sehingga heat transfer tidak terjadi. Nah, dari sini safeguard dan rekomendasi yang disarankan itu dengan menambahkan flow indikator atau bisa berupa backup power dan tambahan pompa. Kemudian dari node 3 reaktor tank itu parameter pertama dari temperatur yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan overheating yang disebabkan karena termostatnya rusak sehingga degradasi fraksi minyaknya itu kurang baik. Nah, safeguard dan rekomendasinya itu dapat berupa alarm suhu yang tinggi atau menambahkan interlock heater shutdown. Kemudian untuk tekanan yang terlalu tinggi itu bisa disebabkan karena kondisi vakum yang hilang, yaitu pompa vakumnya rusak, sehingga perlu ditambahkan pressure guard atau alarm serta menambahkan sensor tekanan. Kemudian untuk node 4 di bagian packet column itu di refluxnya kalau terlalu rendah itu akan menyebabkan rasio yang tidak seimbang dan disebabkan karena valve-nya yang error sehingga pemisahan akan tidak efektif dan saran yang kami berikan itu dengan menambahkan manual sampling atau flow meter berupa aktuator kontrol otomatis. Kemudian yang kedua dari tekanan kolom apabila sifatnya itu tinggi disebabkan karena vakumnya drop atau bocor di bagian steam, itu menyebabkan fraksinya itu
belum terpisah. Nah, dari sini safeguard dan rekomendasi yang dapat disarankan dengan melakukan penambahan pressure control loop serta leak detection dan alarm. Kemudian untuk note 5 yaitu kondensor atas, yang pertama itu dari temperatur chiller, jika terlalu tinggi maka akan menyebabkan pendinginan yang gagal. Nah, di sini itu possible cause-nya itu di bagian refrigerannya yang mungkin bisa saja habis, yang kemudian akan menyebabkan fraksi ringan tidak terembun dengan baik atau tidak terkondensasi dengan baik. Safeguard dan rekomendasi yang dapat disarankan yaitu dengan menambahkan alarm suhu serta backup chiller. Next. Kemudian yang kedua itu bisa berupa aliran chillernya yang sifatnya rendah sehingga menyebabkan, inefisiensi di kondensasi, yang bisa disebabkan karena pompa chillernya yang mati sehingga safeguard dan rekomendasinya itu dengan menambahkan flow meter interlock serta maintenance yang berkala. Oke, next. Hil, ke bawah, Hil. Nah, ini note 8 kita... Oke, cukup. Nah, ini dari pompa vakum, itu tekanan yang terlalu tinggi, ya menyebabkan vakumnya itu gagal. Ya, possible-nya bakal bocor atau pompanya itu rusak. Safeguard-nya atau rekomendasinya itu ya penambahan pressure switch, alarm, dan tambahkan pompa cadangan. Lalu ada di arus listrik. Nah, ini ada listrik yang padam, itu possible-nya panel rusak, dan konsekuensinya itu seluruh prosesnya terganggu. Nah, safeguard-nya itu ada ini tuh UPS atau genset, dan rekomendasi tambahkan alert atau listrik masuk. Bawah. Next. Nah, ini note 9, tangki distillate bisa kita lihat levelnya itu terlalu tinggi yang menyebabkan overflow. Nah, possible-nya itu valve ke tangki itu macet dan konsekuensinya tumpahan dan polusi. Safeguard-nya itu level switch dan penambahan alarm. Rekomendasinya itu jadwal pembinaan yang rutin. Nah, ini ada yang kedua, komposisi. Deviation itu fraksi tercampur. Possible cause-nya itu valve salah arah. Konsekuensinya itu product off. Dan safeguard itu sampling QC. Dan rekomendasinya tambahkan sensor inline analyzer. Nah, untuk yang terakhir, note 10 itu utility cooling dan chilling. Parameter itu cooling fan itu tidak bekerja. Ya, possible-nya motor fan itu mati dan konsekuensinya itu air tidak mendingin. Nah, untuk penanganan itu temperatur alarm itu ditambahkan dan rekomendasi itu maintenance atau service berkala. Yang lanjutnya itu ada refrigeran. Nah, itu dia low terlalu rendah. Ini menyebabkan kebocoran. Ya, possible-nya bisa terjadi itu selang robek dan konsekuensinya chiller gagal mendinginkan. Penambahan flow alarm dan rekomendasinya itu ganti refrigeran, inspeksi valve atau maintenance juga. Lanjut ke risk material. Nah, ini bisa kita lihat banyak udah di mata kuliah. Kita bisa lihat langsung keterangannya aja. Itu ada extreme risk, high to high risk, MA itu medium high risk, M itu medium risk, low risk, dan negligible risk. Nah, ini bisa kita lihat dari yang paling bawah. Negligible ini ya termasuk rendah, dan yang atas ini 1, 2, 3, 4, 5 itu yaitu tangga untuk mencapai ke apa ya, yang lebih parah gitu. Jadi bisa dilihat kita kecil, minor, moderate, major, dan massive. Nah, dari sini coba turun ke bawah ya. Ini salah satu contohnya yang bisa kita lihat dari instrumen itu CN01 temperatur. Nah, ini bisa kita lihat kodenya itu kan C2 dalam kurung M. Nah, itu bisa kita lihat itu medium risk. Berarti kita lihat ke atas, ya, coba ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini dia masuk ke sepertinya itu yang ketiga. Nah, itu low dan moderate. Nah, mungkin bisa kita lihat lagi contohnya. Ini di bawah ada satu, termasuk dia itu udah high atau MH. Nah, MH ini masuk ke dalam medium risk. Nah, coba kita lihat ke atas. Nah, medium risk ini bisa kita lihat di tengah-tengah, di posisinya masih termasuk tidak bisa diabaikan, sudah mulai diwanti-wanti atau mulai dicek. Dan tadi kita lihat ada H atau high risk itu, dan E bisa kita lihat itu wajib untuk di inspeksi atau dilihat berkala atau ditangani secara langsung.
Nah, mungkin itu penjelasan singkatnya dari proses tadi. Ya, sekian. Mungkin lanjut ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada analisis FTA atau fault tree analysis, di mana FTA ini adalah metode untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab kegagalan sistem. FTA ini digunakan untuk menggambarkan secara grafis berbagai kemungkinan penyebab kegagalan dalam bentuk diagram. Nah, proses FTA sendiri itu terdiri dari 3 langkah utama, yaitu membuat diagram pohon kesalahan, identifikasi peristiwa kegagalan, peristiwa pemicu, dan faktor penyebab dari diagram. Lalu mengevaluasi hubungan antara kegagalan dan kejadian pemicu. Next ke bawah. Nah, di FTA ini ada beberapa simbol. Yang pertama itu ada simbol acara atau event simbol legend. Terdiri dari TE, IE, BE, UE, TE atau transfer event, transfer masuk, TE transfer keluar, dan CE serta HE. Scroll ke bawah, Hil. Nah, ini naik di keterangannya. Nah, ini ada beberapa keterangan dari simbol-simbol di atas tadi. Lalu masuk ke bawah. Masuk ke simbol gerbang. Ada simbol ini itu untuk penghubung antara simbol acara tadi. Nah, simbol ini terdiri ada AND gate, priority AND gate, ada OR gate, ada XOR gate, lalu ada K atau N or voting gate, lalu ada inhibit gate. Di bawahnya itu ada keterangan dari simbol-simbol tersebut. Lalu keuntungan FTA itu ada berapa? Salah satunya itu dapat mempersempit penyebab terjadinya kegagalan yang menghambat waktu, yang menghemat waktu dan uang dalam menemukan akar permasalahannya. Analisis ini mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi konsekuensi kegagalan sebelum terjadi. Misal, jika merancang beling-beling pesawat terbang, dapat menggunakan analisis pohon kesalahan untuk menentukan apa yang akan terjadi jika beling-beling tersebut pecah dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, FTA ini juga membantu untuk menentukan kegagalan mana yang lebih mungkin terjadi sehingga dapat memfokuskan upaya untuk mencegah kegagalan tersebut terlebih dahulu. FTA juga mengidentifikasi mode kegagalan umum di berbagai sistem atau produk. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan analisis fault tree analisis pada kebocoran gas berbahaya dan kebakaran di tangki penyimpanan. Nah, di sini itu tadi kan sudah dijelaskan dari awal. Di FTA itu ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, di sini itu ada definisi skop dan asumsinya. Sistem yang dianalisis merupakan tangki penyimpanan minyak esensial. Nantinya batasannya fokus hanya pada kegagalan teknis dan human error, tidak termasuk faktor eksternal seperti gempa, sabotase, dan sebagainya. Sumber datanya kita mengambil dari hasil HACCP dan maintenance record dan data kendala perangkat. Nah, di sini ada diagram fault tree-nya kita buat. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal, secara umum itu isi diagram fault itu terdiri dari 4. Top event, nah top event-nya itu sebagai peristiwa puncak. Peristiwa puncak itu kejadian utama yang ingin dianalisis. Yang pertama, yang tadi udah dibahas, itu kan terkait kebocoran gas. Nah, maka dia ditaruh di paling atas. Nah, di sini ada yang namanya gerbang penghubung atau gate-nya. Gerbang logika. Nah, itu tuh gerbang logika itu ada AND gate dan OR gate di sini. Nah, yang AND gate ini top event terjadi, top event atau yang tadi di awal kebocoran gas hanya terjadi jika semua penyebab di bawahnya terjadi.
Nah, or gate-nya top event terjadi jika salah satu penyebab di bawahnya itu terjadi. Nah, di sini selain ada top event atau peristiwa yang pada puncak, ada namanya intermediate event. Nah, di sini intermediate event-nya itu di bagian tengah sini. Nah, di bagian tengah sini itu apa? Itu merupakan kejadian yang terjadi akibat kombinasi beberapa penyebab basic event-nya. Nah, selanjutnya ada namanya yang paling bawah itu basic event atau peristiwa dasar. Ini merupakan penyebab langsung dari intermediate event atau top event. Ini merupakan akar masalah teknis atau human error. Nah, di sini contohnya seperti korosi tangki, gagal silkato pengaman, itu bisa dibagi 3, ada gagal pressure relief valve, kesalahan operator mengisi tangki, dan sebagainya. Lanjut, kita akan bahas mengenai identifikasi basic event dan probabilitasnya. Contohnya, basic event-nya di sini ada 6. Ada korosi tangki, gagal pressure relief valve, kesalahan operator mengisi tangki, gagal sensor tekanan, percikan listrik di area tangki, dan gagal sprinkler. Nah, sumber datanya bisa dari inspection report, manufaktur datasheet, catatan insiden, kalibrasi alat, audit listrik, dan maintenance record-nya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui atau membuat diagramnya dari top event, intermediate event, basic event, dan kita menghubungkan antar gerbangnya, dan kita identifikasi basic event-nya dan probabilitasnya, lalu langkah selanjutnya kita mencari rekomendasi mitigasinya. Berdasarkan diagram tadi, langkah perbaikan untuk PT Aromatindo, yang pertama untuk pencegahan kebocoran, kita bisa melakukan inspeksi rutin ketebalan tangki dengan menggunakan ultrasonic testing, pemilihan material tahan korosi, dan redundancy pressure relay valve-nya. Selanjutnya, kontrol sumber penyalaan, kita bisa menggunakan zona bebas api dan grounding anti-statik. Untuk selanjutnya, pada sistem pemadaman otomatis, kita harus terus melakukan kalibrasi sensor kebakaran secara berkala, serta tes fungsi sprinkler bulanan. Dan yang keempat, rekomendasinya kita bisa melakukan pelatihan operator secara berkala untuk prosedur pengisian tangki yang aman bagaimana dan simulasi tanggap daruratnya seperti apa. Jadi, hasil dan kesimpulan dari analisis FTA pada PT Aromatindo di top event kebocoran gas dan tangki, yang pertama itu cut set minimal penyebab utama kebakaran itu hasil dari kombinasi gagal pressure relief valve, kesalahan operator, dan percikan listrik. Nah, rekomendasi prioritasnya kita bisa memperbaiki sistem tekanan dan pelatihan operator. Lalu FTA ini bisa membantu PT Aromatindo melakukan risiko atau memetakan risiko secara sistematis dan fokus hanya pada akar masalah tertentu saja. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya top event yang akan kita bahas yaitu gagalnya produk distilat memenuhi spesifikasi kualitas. Nah, di sini kita mengidentifikasi dulu sistem dan komponen kritisnya. Berdasarkan diagram alir yang sebelumnya sudah dibahas di metode HACCP, sistem utama itu terdiri dari 3, yaitu unit reflux yang berisi kondensor 1 dan kondensor yang untuk memisahkan fraksi ringan dan fraksi berat, dan ada trap vakumnya. Terus ada unit distilasinya. Nah, unit distilasinya itu ya distilasi itu sendiri dan ada kondensor 2. Lalu ada penyimpanan, ada temporary reactor tank, tangki distilat, dan feedernya. Nah, kita paling atas itu top event-nya tadi gagal produk destilat. Lalu di sini ada gerbangnya, gate-nya itu dia menggunakan gerbang yang namanya OR gate. Nah, OR gate itu dia artinya terjadi, top event bakal terjadi jika salah satu penyebab di bawahnya itu terjadi. Nah, penyebab di bawahnya itu terjadi itu bisa kita lihat
Nah, ini ada beberapa nih. Nah, di sini itu ada kegagalan unit reflux, kegagalan unit distilasi, dan kegagalan penyimpanan. Nah, selanjutnya di setiap tadi penyebab terjadinya gagal produk distilat, di sini ada gerbang lagi yang namanya gerbang N-gate. Nah, gerbang N-gate itu apa? Gerbang N-gate itu top event terjadi hanya jika semua penyebab di bawahnya terjadi. Jadi kalau misalnya di semua penyebabnya ini terjadi, maka top event bakal terjadi. Nah, di sini kan tadi bisa kita lihat. Di sini di bawah dari N-gate itu ada 2. Yang pertama ada kondensor 1 tidak efektif dan trap vakumnya itu gagal. Nah, selanjutnya di kegagalan unit distilasi pun dibagi 2. Ada kondensor 2 tidak efektif dan distilasi tidak stabil. Lalu di kegagalan penyimpanan dibagi 2. Kebocoran tangki destilasi dan cross animation and header-nya. Nah, di bawah sini yang paling bawah itu merupakan basic event. Basic event-nya itu penyebab langsung dari intermediate event atau top event. Nah, ini biasanya akan maksa teknis atau human error-nya. Nah, di sini bisa kita lihat basic event dan penyebabnya itu bisa kita lihat. Boleh tolong next. Nah, ada beberapa komponen kondensor 1 atau 2, trap vakum, tangki distilat, dan header. Nah, pada kondensor 1 atau 2, penyebab kegagalannya itu karena fouling, kebocoran coolant-nya. Nah, dampaknya kondensasi, efisiensinya akan menurun. Terus pada trap vakum, penyebab kegagalannya bisa karena kebocoran atau errornya sensor. Dampaknya apa? Tekanan sistem menjadi tidak stabil. Lalu selanjutnya di tangki destilat, korosi katup gagal tertutup penyebabnya sehingga berdampak pada kontaminasi produk. Dan untuk yang header, itu merupakan penyebabnya bisa karena cross connection, sehingga bisa berdampak pencampuran produk tidak sesuai. Next. Nah, setelah kita mengetahui basic event-nya, kita bisa merekomendasikan mitigasinya. Untuk kondensor, kita bisa inspeksi fouling berkala dan redundansi sistem coolant-nya. Dan yang untuk trap vakumnya, kita bisa kalibrasi sensor vakum bulanan dan penggunaan seal tahan korosi. Untuk penyimpanan, kita bisa memisahkan header dengan produk yang berbeda dan alarm kebocoran tangki otomatis. Lalu kesimpulannya, titik kritis kegagalan di unit reflux, disilat, dan penyimpanan, lalu kombinasi penyebab terparah itu bisa terjadi di kondensor gagal dan trap vakum error. Lalu kita bisa melakukan langkah mitigasi berbasis risiko. Selanjutnya, mungkin secara FTA sudah kita bahas, lalu kita bahas mengenai Bauti analisis. Oke, selanjutnya itu ada penjelasan mengenai bautai analisis dari reaktor tank pada PT Aromatindo. Yang pertama kita mengetahui dulu apa itu bautai analisis. Itu merupakan suatu cara untuk memahami dampak bahaya, risiko yang ditimbulkan, serta konsekuensi dan pengendalian yang harus ditetapkan. Nah, untuk bautai analisis pada PT Aromatindo sendiri, saya memilih untuk membahas tentang overpressure pada reaktor tank. Nah, untuk bautai analisis tersendiri itu untuk bagian sebelah paling kiri itu merupakan ancaman yang mempengaruhi dari overpressure pada reaktor tank. Itu ada pompa vakum rusak, kebocoran pada sistem vakum, termostat yang rusak akibat overheating, katup sistem tertutup, terus dan kerusakan sensor tekanan. Nah, untuk selanjutnya itu merupakan pencegahan dari ancaman yang sudah kita dapatkan tadi. Pencegahannya apa? Untuk pompa vakum rusak itu seperti pencegahannya dengan diberikan interlock heater shutdown dan katup otomatis dan checklist. Terus ditambahkan redundant sensor tekanan, kemudian pressure gauge monitoring, pompa vakum
cadangan, inspeksi sistem, vakum. Selanjutnya untuk yang sebelah kanan, setelah itu merupakan pemulihan dari setelah terjadinya overpressure pada reaktor tank. Itu bisa dipulihkan dengan adanya pelatihan, alarm tekanan tinggi, shutdown otomatis, deteksi dan pemadaman kebakaran, serta SOP tanggap darurat. Terus untuk bagian yang paling kanan itu merupakan adalah bagian konsekuensi, yang konsekuensinya yaitu kegagalan mekanik reaktor, ada kebocoran produk panas, risiko ledakan dan kebakaran, serta kerusakan sistem distilasi dan paparan bahan ke operator. Mungkin itu saja dari bautai analisis, bisa dilanjutkan ke FMEA analisis. Oke, mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang what if analysis. Jadi what if analysis itu adalah suatu analisis untuk mengidentifikasi adanya potensi bahaya, penyebabnya, konsekuensi, kontrol yang dapat digunakan, tingkatan konsekuensi, probability, rating risiko, dan juga rekomendasi yang dapat kita gunakan. Nah, dalam PT Aromatindo yang kita bahas adalah sistem oil refining process. Nah, itu dibagi menjadi beberapa sistem, ada heating system, falling film evaporator, reaktor tank, packet column, kondensor, dan juga yang lainnya. Dan kita bisa bahas yang pertama itu ada heating system, ada beberapa potensi bahaya yang dapat terjadi, itu misal heater gagal menyala, oli bocor, termokouple yang error, sirkulasi oli, dan juga terjadinya falling pada sistem. Nah, salah satu yang dapat kita bahas itu terjadinya falling. Nah, jika feed yang terlalu kotor itu akan menyebabkan falling cepat dan menyebabkan sistemnya itu menjadi rusak atau adanya kerusakan elemen panas, dan ini bisa menyebabkan gagalnya proses heater juga. Nah, konsekuensinya itu efisiensinya pemanasan itu dapat menurun, dan untuk heater yang gagal itu konsekuensinya ada oli yang tidak panas dan prosesnya itu dapat terhenti. Nah, kalau kita lihat dari risiko yang paling tinggi, itu ada oli bocor dari pipa. Ini disebabkan oleh seal aus dan juga tekanan yang berlebih. Nah, kita dapat gunakan control pressure relief dan juga visual inspection. Dan rekomendasinya itu kita dapat memasang sensor kebocoran dan juga tray penampung oli. Nah, untuk pencegahan terjadinya falling dengan cepat, kita dapat input atau menaruh pra-filter sebelum dimasukkan ke dalam heating system dan juga adanya separator. Untuk sistem selanjutnya itu ada FFE, falling film evaporator, di mana dalam sistem ini tuh dibutuhkan tekanan yang stabil. Nah, ini ada beberapa potensi bahaya yang dapat terjadi, itu misal tekanan FFE-nya itu naik drastis. Nah, ini terjadi oleh sumbatan internal dan juga falling berat. Dan juga ada potensi bahaya yang tinggi itu misal ada feed yang tidak merata ke FFE. Nah, ini bisa disebabkan oleh pompa feed yang fluktuatif. Dan juga konsekuensinya itu pemanasan yang tidak stabil. Kita dapat menggunakan control valve dan menambahkan rekomendasinya itu tambahkan buffer tank atau tangki penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan bahan secara sebelum masuk ke dalam FFE. Nah, untuk sistem selanjutnya itu ada reaktor tank. Karena setelah dari falling film evaporator, cairan atau minyak itu akan lanjut ke dalam reaktor tank. Nah, ada beberapa, misal reaktornya itu tidak mencapai suhu target, dikarenakan oleh pemanasan gagal atau PID yang rusak. Nah, untuk konsekuensinya itu kita dapat terjadi penguapannya itu yang tidak maksimal. Nah, untuk kontrolnya itu kita dapat menggunakan alarm suhu, misal suhunya itu berubah. Nah, alarm itu akan menyala dan kita dapat atur ulang suhunya. Untuk rekomendasinya itu kita dapat mengkalibrasi PID dan juga sensor yang digunakan. Nah, untuk resiko yang paling besar itu ada reaktor yang tidak mencapai suhu target karena adanya pemanasan yang gagal atau PID yang rusak.
Lalu, karena dalam reaktor tank itu dibutuhkan tekanan yang stabil, maka terjadi potensi bahaya tuh misal adanya uap balik dari kolom ke reaktor. Karena tekanan di dalam packet kolomnya itu tidak stabil, maka uap itu dapat kembali lagi ke reaktor. Nah, ini tuh disebabkan oleh vakum yang hilang dan juga reflux yang fail. Konsekuensinya adanya kontaminasi dan juga kerusakan reaktor. Lalu untuk kontrolnya kita dapat menggunakan check valve dan interlock system. Sistem selanjutnya ada packet column. Ini juga membutuhkan tekanan yang stabil. Nah, tekanan ini tuh ditentukan atau diatur oleh adanya pompa vakum. Nah, dari potensi bahaya yang paling besar itu ada uap yang stagnan di packing atas. Jadi, uap itu tidak akan mengalir ke kondensor. Nah, ini berarti produksinya itu terhenti. Nah, disebabkan oleh packing yang terlalu padat atau tersumbat, sehingga menyebabkan efisiensi yang turun dan juga kita dapat menggunakan visual inspection dan juga pressure drop. Untuk rekomendasinya, kita dapat ganti struktur packing. Lalu untuk selanjutnya, untuk sistem kondensor sendiri, itu salah satu potensi bahaya yang paling besar itu adalah uap yang tidak terkondensasi seluruhnya. Nah, kenapa dia bisa menjadi potensi bahaya yang paling besar? Kalau uap tidak terkondensasi seluruhnya, berarti destilat yang terkumpul itu tidak sesuai dengan keinginan. Misal kita ingin destilatnya itu sebesar 98%, namun karena uap tidak terkondensasi seluruhnya, kita hanya mendapatkan separuhnya. Nah, ini bisa disebabkan oleh air dingin yang terlalu hangat. Dan juga distilatnya itu dapat bercampur. Kita dapat menggunakan monitor suhu air inlet dan juga gunakan chiller sehingga dapat menjaga suhu dari cooling towernya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa sistem yang lain seperti reflux, distillate tank, sistem vakum, dan juga yang terakhir itu ada kontrol dan juga instrumentation. Nah, dalam sistem kontrol dan juga instrumentation itu terdapat salah satu potensi bahaya yang nilainya itu paling besar di antara yang lain, itu adalah proses berjalan dengan komposisi feed di luar spesifikasi. Nah, itu disebabkan oleh kesalahan loading awal yang menyebabkan fraksinya itu tidak sesuai dan juga terjadi kontaminasi batch. Nah, sebelumnya kalau kita membuat suatu sistem proses, itu kita memperhitungkan fraksi-fraksinya dan dapat digunakan dan juga dapat menentukan suhu dan juga tekanan yang digunakan. Nah, jika fraksinya tidak sesuai dengan perhitungan, maka akan merusak seluruh perhitungan dari sistemnya. Jadi kita dapat memasang kontrolnya itu menggunakan QC sampling awal, dan untuk rekomendasinya adalah SOP pengujian awal yang wajib dan juga interlock proses awalnya. Mungkin sekian untuk penjelasan dari what if analysis. Kita akan lanjut ke dalam FEMA case study. Oke, jadi untuk analisa FMEA sendiri itu lebih ditekankan pada analisa kegagalan mode dan juga dampak yang dihasilkan dari potensi bahaya yang dianalisa. Pada analisa FMEA ini sendiri, ini ada beberapa komponen yang diidentifikasi, antara lain yang pertama ada heater oil, di mana pada false mode itu ada yang pertama ada false cost dan juga low output. Yang efeknya itu ada pada sensor dan juga heater. Nah, di mana di sini tuh kegagalan tersebut itu tuh akan menyebabkan prosesnya itu menjadi lambat dan gagal pada pemanasan awal. Untuk nilainya sendiri di sini ada nilai H, P, dan C terlihat pada gambar atau pada layar, di mana protection now yang dapat dilakukan untuk sensor adalah temperatur kontrol dan alarm suhu, dan untuk yang bagian heater adalah melakukan indikator suhu dan pemanasan cadangan. Boleh tolong digeser sedikit yang recommendation. Nah, untuk rekomendasinya sendiri pada sensor itu adalah menambahkan ESD sistem dan kalibrasi sensor, dan kemudian melakukan perawatan berkala dan spare heater siap pakai. Next, untuk yang kedua, di sini
geser ke arah kiri lagi. Di sini ada pada komponen kegagalan itu terdapat pada motor pompa oli, di mana di sini ada false-nya itu pada to start dan juga low output. Di mana di sini terjadi overload motor sehingga tidak ada aliran oli, suhu turun dan sistem berhenti, dan pada low output itu impeller itu aus sehingga terjadi transfer panas yang tidak merata. Untuk HPC-nya sendiri bisa terlihat pada layar, dan di sini protection now-nya yang dapat dilakukan ada circuit breaker dengan indikator beban dan juga melakukan flow sensor. Di sini rekomendasi yang dapat dilakukan adalah tambahan pompa cadangan serta periksa impeller dan jadwal overhaul. Oke, next pada komponen selanjutnya. Ini ada falling film evaporator atau FFA, di mana di sini terjadi false modenya itu pada low output dan juga open. Di sini yang pada low output adalah resin lengket sehingga heat transfer drop dan tidak efisien. Dan di sini terjadi pada false open itu terjadi retakan akibat tekanan sehingga terjadi kontaminasi fluida dan berpotensi terjadinya ledakan. Dan di sini pada HPC-nya sendiri itu terlihat pada gambar. Dan di sini ada protection now yang dapat dilakukan adalah jadwal pembersihan, ada pressure relief valve juga. Dan di sini ada lagi rekomendasinya itu berupa monitoring suhu, output dan juga input, dan juga flushing secara berkala, dan juga ada NDT periodik dan perlindungan korosi. Oke, next. Di sini ada reaktor. Reaktor juga memiliki dua false yang berbeda, di mana ada false low output dan juga high output. Di sini pada low output, terjadinya heating coil rusak sehingga uap tidak terbentuk dan proses akan berhenti, dan pada high output, vakum gagal sehingga berpotensi terjadi ledakan dan kerusakan struktural. Untuk HPC bisa terlihat pada layar. Di sini terjadi protection now, itu ada suhu monitoring dan juga relief dari valve dan juga pengaman tekanan. Untuk rekomendasinya sendiri dapat mengganti elemen heating dan juga inspeksi secara berkala serta melakukan interlock shutdown jika melebihi dari limit. Oke, next. Pada komponen selanjutnya yakni pada packet column. Dan pada packet column juga di sini ada dua, ada false dan juga close, di mana di sini terjadi pada packing tidak merata sehingga pemisahan fraksi tidak maksimal dan juga residu fraksi berat sehingga tekanan naik yang akan menyebabkan penurunan efisiensi. Dan di sini ada HPC-nya itu bisa terlihat pada layar. Dan di sini ada distributor uap dan juga pemantauan tekanan diferensial untuk protection now-nya. Dan untuk rekomendasinya sendiri melakukan validasi distribusi dan struktur packing serta sirkulasi pembersihan dan ubah packing ke low fouling. Oke, next pada komponen selanjutnya. Di sini ada kondensor atas dan kondensor bawah memiliki false yang berbeda-beda atau jenis kegagalan yang berbeda-beda, yakni ada low output. Tapi di sini jenisnya itu berbeda. Pada low output, pada kondensor atas itu adalah air pendingin panas sehingga menyebabkan uap tidak terkondensasi dan juga produk lolos. Dan di sini tuh ada lagi yang bagian kondensor bawah memiliki kegagalan pada false output juga. Di sini kekerasan air sehingga fraksi berat lolos atau mengendap. HPC-nya ini bisa terlihat pada layar, di mana untuk proteksi saat ini dapat dilakukan pemantauan tekanan diferensial dan juga alarm suhu dan juga chiller cadangan. Dan di sini rekomendasinya itu dapat melakukan sirkulasi pembersih dan ubah packing ke low fouling atau pasang flow meter air pendingin dan sediakan cooler ekstra dan gunakan chemical treatment. Oke, next. Selanjutnya ada reflux valve. Di sini ada dua kesalahan yang terjadi atau kesalahan false mode. Yang pertama itu ada open dan juga close. Yang open itu adalah solenoid rusak sehingga tidak ada reflux dan flaksi terpisah. Dan yang kedua itu adalah false closed, yang dimana coil itu hangus sehingga terjadi overload, fraksi dan distilat tercampur. HPC-nya bisa terlihat pada layar, di mana di sini ada protection now-nya itu adalah timer dan indikator level dan melakukan bypass manual. Dan di mana rekomendasinya itu adalah yang pertama itu adalah manual override dan kontrol otomatis backup serta melakukan perawatan dan juga pelumasan. Oke, next. Pada komponen selanjutnya ini ada sistem vakum. Pada sistem vakum tersendiri ini ada 3 kegagalan yang berbeda-beda, ada to start, open dan juga low output. Di sini ada power loss sehingga vakum hilang dan titik dini naik, ada flange longgar sehingga vakum drop dan uap sulit terkumpul, ada nozzle tersumbat sehingga vakum turun secara bertahap. HPC-nya ini bisa dilihat dari
layar, dan di sini ada beberapa protectional, ada UPS untuk kontrol, monitoring tekanan vakum, dan juga desain multi-ejector. Di sini ada rekomendasi yang dapat dilakukan adalah tambahan genset backup, pemanasan vakum sebagai sensor tambahan, dan juga perawatan nozzle dan peningkatan ukuran. Dan di sini ada next komponen. Di sini ada tangki distilat 1, 2, dan 3. Memiliki kegagalan yang berbeda-beda, ada high output close, terus ada low output, open, dan juga high output dan close. Di sini pada tangki distilat 1, untuk high outputnya sendiri adalah level kontrol rusak sehingga distilat tumpah, kontaminasi lingkungan, dan kebakaran. Yang close-nya itu adalah valve inlet tertutup sehingga produk hilang ke flare dan tidak tertangkap. Dan kemudian yang tangki distilat yang kedua, itu tuh ada false low outputnya itu material tidak tahan pelarut sehingga terjadi kontaminasi produk dan kerusakan tangki. Dan kemudian ada false open, itu flank longgar sehingga distilat keluar, bahaya tumpahan dan terjadinya kebakaran. Dan yang terakhir ada tangki distilat yang ketiga, ada false high output dan juga false close, di mana pada high output itu fan tidak menyala sehingga tangki tidak dapat retak atau meledak karena tekanan yang terlalu tinggi. Kemudian di sini ada false close, di mana sensor macet atau kotor sehingga tidak ada data level pengisian yang terkendali. HPC-nya ini bisa dilihat pada layar, dan di sini ada protectional-nya. Yang pertama ada level switch overflow line, terus ada monitoring, debit masuk, lapisan inter, dan juga material, dan juga secondary containment, dan juga drain area, relay valve, dan line fan, dan juga redundansi sensor dan indikator manual. Di sini ada rekomendasi juga yang dapat dilakukan adalah tambahan sistem alarm level tinggi dan pemantauan SCADA, jadwal inspeksi valve inlet dan fungsi aktuator, ada cat ulang tangki secara berkala, gunakan material stainless steel untuk pelarut kuat agar terhindar dari korosi, dan juga di sini ada uji tekanan berkala, pemasangan gasket tahan pelarut, pemeriksaan dan kalibrasi katup relief selama 6 bulan, dan kalibrasi sensor level dan pemasangan gauge mekanik. Jadi untuk presentasi yang telah kelompok 3 sampaikan, di sini kelompok kami memaparkan beberapa jenis analisa potensi bahaya yang terjadi pada suatu industri, di mana di sini dapat melakukan berbagai metode analisanya. Yang pertama ada ZOP, ada FTA, ada bow tie analysis, terus ada what if analysis, dan juga FMA case study. Dan di sini untuk penentuan dari macam-macam metode tersebut itu akan dikembalikan lagi pada industrinya, ingin melakukan analisa di bagian apanya, dan itu akan disesuaikan dengan jenis metode yang akan digunakan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.